Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Arum Simini. Bun semua, aku pengen sharing seperti bisa judulnya lah. Ini tentang per-ASIan. Tapi sebelum mulai videonya jangan lupa dulu klik subscribe ya. Nah bun, jadi ini aku mau sharing tentang ASI, menyusui. Biasanya full ASI itu sampai 2 tahun kan. Nah kebetulan ASI kemarin udah 2 tahun. Udah 3 hari hampir berhasil menyapih ASI. Dan kebetulan gak lama setelah itu keluarga aku ada yang kena COVID, positif COVID. Jadi kayak abis berinteraksi sama keluarga aku ada yang positif COVID. Dan kita harus isolasi. Ini sedih banget sih, COVID ini semoga cepat berlalu ya. Sampai ulang tahun ASI aja kemarin pas 2 tahun itu tuh nggak jadi tadi mau dirayain kecil-kecilan gitu sama keluarga aja nggak jadi kita doang gitu karena ya ada yang COVID gitu kan. Bener-bener berduka banget, sampai keluarga aku ada yang meninggal karena COVID, nggak dapet rumah sakit penuh. Dan kebetulan pada saat itu kita isolasi, aku isolasi di sebuah kamar di deket rumah mamaku, soalnya rumah suami aku juga dipakai buat isolasi adiknya. Jadi adiknya suami aku itu kena gitu, jadi dipakai buat dia. Terus aku dipindahin ke rumah mama, ada 1 kamar kosong yang terpisah gitu, kayak rumah, kayak kosan kontrakan gitu. Rumah saudara aku, yang saudara akunya udah nggak ada di situ, jadi ada yang kosong. Aku di situ nih sekarang, di sini kamarnya sepetak doang gini, bukan di rumah aku ya. Ini kita isolasi di sini bertiga. Mama papa di sebelah rumahnya ya. Dan ASI sakit juga kebetulan pada saat ada COVID. ASI sakit, aku nggak tahu dia COVID apa enggak. Aku pasti pikir itu bukan enggak, dia cuman diare sama demam aja, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Aku isolasi bertiga karena akunya nggak apa-apa, suami aku juga nggak apa-apa. Dia aku nggak tes swab atau apa, jagain dulu anak aku pakai Halodoc. Terus di Halodoc juga dikasih tahu, aku baca artikelnya Halodoc itu nanya masih ASI nggak. Aku bilang udah lagi disapi nih, udah berhasil 3 hari gitu. Oh kirain masih ASI, kata dokternya. ASI itu bagus buat antibody. Aku langsung ya. Jadi kayak udah nyapih susah, mau ngelepasnya juga pas ternyata ASI antibody aku. Jadi ya Allah, aku takut COVID banget. Kalau aku takut banget gitu kan, anak aku COVID tahun 19 ini. Ya gimana dong, aku rundingin sama suami aku dengan berat hati. Kita batal menyapih dulu sampai ini semua keluarga aku udah pada negatif semua. ASI udah sehat juga. Ini aku baca di aku baca di artikel Halodoc juga, ASI mengandung antibody tipe sekretori tingkat tinggi banget daripada Sufor, jauh banget ya. Terutama ibu yang udah pulih dari COVID. Aku dulu pernah COVID tahun lalu, udah positif ya. Jadi udah positif terus sekarang udah negatif alhamdulillah tahun lalu ya. Jadi mungkin ASI aku tambah bagus ya. Jadi ibu yang udah pulih dari COVID, yang pernah COVID, dapat menularkan kekebalan pada bayi. Kita kebal, bayi juga ikut kebal melalui ASI. Jadi ada kemungkinan antibodi susu murni dapat menjadi terapi untuk orang dewasa yang mengidap COVID-19. Jadi kalau misalnya kita lagi kena COVID nih, aku sama suami aku, bukan aku jauhin gitu, aku malah aku jaga aja udah bertiga, karena kita juga kan masih muda ya, masih kuat. Jaga sama kita, kasih ASI gitu, karena yang membuat dia kebal itu adalah ASI gitu. Jadi aku nggak mau kasih dia ke orang. Dengan berat hati aku juga nanya ke dokter, dok apa aku berhenti dulu sapinya ya? Dia baru disapi 3 hari sih, kata dokter. Itu tergantung orang tuanya gitu. Karena ya udahlah, aku jadi meneruskan ASI ini sampai ASI udah 2 tahun berapa hari nih? 2 tahun 9 hari lah ya, masih ASI dia sekarang. Tapi Sufornya tetap dicampur. ASI emang udah campur Sufor dari 1,5 tahun. Sufor juga nyusu juga. Jadi ASI-nya tuh dia pada saat tidur malam aja, pada saat tidur gitu.
alhamdulillah karena asinya masih dikasih ke dia, terus dapat obat dari Halodoc juga, terus dia tetap minum Sufor juga, dia udah sembuh dalam waktu 3 hari diare sama demamnya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah, tapi tetap isolasi dulu sampai keluarga aku netralnya semuanya pada negatif. Jadi bun, itu semua tergantung kalian. Kalian ngambil keputusan mau masih full ASI nggak untuk anaknya yang dalam kondisi kayak gini, apalagi lagi sakit. Tapi kalau udah terlanjur di sapi mah ya nggak mungkin balik ke ASI lagi kan. Maksud aku kalau yang masih ASI nih sekarang, kalau yang masih ASI tapi udah 2 tahun tapi keluarganya mungkin lagi kayak kurang sehat, lanjut aja ASInya bun. Tapi kalau emang keluarganya biasa hidup sehat, maksudnya nggak banyak keluarga lain yang bisa menularkan, kayak hidupnya cuma bertiga gitu di rumah, jadi resiko ketularannya sedikit gitu, ya bisa lah di sapi. Soalnya aku hidup di keluarganya yang besar gitu, maksudnya banyak ya, jadi resiko ketularannya agak besar. Dia masih ASI. Tapi nanti setelah ini aku langsung sapi lagi, insya Allah setelah ini nih kebal. Amin ya Allah, amin. Aku taruh nih link artikelnya kalau bunda-bunda mau baca di description box, nanti baca aja sendiri. Segitu aja dulu videonya. Jangan lupa like video ini bun, terus share ke para ibu-ibu yang lagi menyusui. Semua ambil keputusan tergantung kalian, nggak usah ngikutin saran aku cuma sharing aja. Dan jangan lupa juga subscribe. Bye.